Hasil daripada tutorial kali ini adalah membuat scene baru, yaitu dengan nama scene main menu, yang mana digunakan untuk berinteraksi dengan permainan game. Ini adalah tampilan awal daripada game yang nantinya dijalankan. Jadi dari main menu ini kita bisa langsung memilih misalnya play game, kita akan langsung masuk ke yang namanya permainan game tersebut. Dan ketika akan keluar lagi, kembali lagi ke menu, kita tinggal klik tombol escape pada keyboard, akan kembali lagi ke menu utama pada game. Selamat berjumpa kembali video tutorial pembuatan game 2 dimensi platform dengan menggunakan game engine Unity 2019. Oke, untuk pembahasan video kali ini sebelumnya kita sudah membuat project dari awal pembuatan scene sampai dengan terakhir, yaitu bisa menampilkan user interface untuk herd, koin, dan juga amunisi. Nah, ini mungkin bagian daripada tahap terakhir, yaitu membuat yang namanya main menu. Nah, di sini karena kita sebelumnya sudah membuatkan sebuah scene di file project, ada scene 1 di sini. Scene 1 ya berisi permainan game itu sendiri. Nah, tapi biasanya dalam pembuatan sebuah game atau permainan sebuah game itu ada dulu main menu untuk berinteraksi, apakah mau bermain game ataukah mau melihat setting, kontrol, dan yang lainnya seperti itu. Nah, maka untuk pembuatan main menu, langkah pertama adalah di sini kita membuat yang namanya scene baru. Nah, di sini tinggal klik kanan, create scene. Kita kasih nama, untuk nama scene-nya saya kasih nama main menu seperti ini. Nah, itu untuk scene yang baru kita buat. Lalu selanjutnya kita tinggal beralih saja dari scene yang satu yang sebelumnya ke main menu. Double klik di yang namanya scene main menu. Nah, nanti akan muncul di bagian hierarki project, main menu, dan juga sudah ada main kamera. Untuk langkah selanjutnya, setelah dibuatkan main menu, untuk scene-nya kita setting terlebih dahulu. Untuk ukuran displaynya di sini menggunakan standar yang sama yang sebelumnya di permainan game, yaitu 800 x 480 pixel. Ini juga untuk yang namanya main menu kita menggunakan ukuran yang sama untuk pixelnya itu sendiri. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan komponen-komponen interface. Nah, yang saya akan gunakan di sini komponen interface-nya yaitu dengan menggunakan yang namanya button. Oke, komponen untuk button berarti langkah di sini di main kamera kita tinggal pilih yang namanya game object, UI, lalu tinggal pilih yang namanya button seperti ini. Maka di sini akan muncul scene-nya dan juga ukurannya sesuai yang sudah kita buat, ukuran 480 x 800 seperti ini. Kita tinggal atur saja tata letak daripada komponen ini. Oke, misal di sebelah sini button yang pertama, saya kasih nama untuk button yang ini adalah misalnya button main menu. Button play. Oke. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi button yang lain, game object, UI, button yang lain. Saya di sini untuk yang ini namanya adalah button setting. Lalu diatur lagi posisinya. Tambahkan lagi game object, UI, button. Ini
ini saya kasih nama button setting play, lalu control, dan juga game object UI, lalu button yang ini saya kasih nama button about. Oke, seperti ini. Tinggal diatur saja posisinya. Jadi untuk yang button control di sebelah sini, button about di sebelah sini, ataupun oke, coba seperti ini dulu. Ya, sudah cukup. Saya save dulu. Baik, kalau sudah seperti ini, saya tinggal atur untuk yang namanya responsif transform. Untuk button yang responsif, saya atur posisinya, menyesuaikan. Oke, yang ini juga semuanya kita atur dulu bahwa button tersebut nantinya harus responsif ketika dijalankan di berbagai ukuran permainan, misalnya yang pixelnya 1024 ataupun yang standar yang sudah kita buat file projectnya adalah 800 kali 480. Oke, seperti ini. Oke, cukup. Oke, saya simpan, lalu saya tinggal rubah saja di sini untuk yang namanya button play. Untuk setting di bagian inspektor, yang pertama yaitu button play. Saya ganti di sini, misalnya adalah play game. Sudah, yang keduanya button setting, saya ganti menjadi tadi adalah setting. Yang selanjutnya button control, saya ganti namanya menjadi menyesuaikan seperti ini. Lalu yang terakhir adalah about. Oke, ini juga sesuaikan. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita tinggal atur lagi mungkin tampilannya untuk button play. Ya, di sini juga kita sebenarnya untuk di bagian sini juga kita bisa setting seperti warna dan yang lainnya ya. Di sini banyak. Oke, untuk yang saya akan coba yang di bagian play game, buttonnya untuk warnanya saya rubah, misalnya play game berwarna hijau. Oke, lalu saya coba yang button setting seperti ini, tetapi di sini juga ada transisinya. Misalnya ketika press color, misalnya saya kasih warna adalah abu-abu seperti ini. Oke, seperti itu. Contoh dua yang itu. Nah, kita akan fokus di bagian button play yang nantinya akan berinteraksi dengan scene 1. Jadi ketika nanti kita klik play game, dia akan masuk ke scene 1, dan juga nanti kita akan setting scripting daripada button tersebut untuk berinteraksi. Setelah seperti ini, selanjutnya kita tinggal buat script dulu. Script untuk bagian canvas. Kita masuk lagi ke bagian script. Kita buatkan script baru. Namanya adalah misalnya go to. Oke, seperti ini. Nantinya script ini sebagai load awal ketika main menu dijalankan. Dia akan berinteraksi seperti apa? Seperti itu. Nah, oke, untuk go to kita masukkan scriptnya hanya sederhana. Kita buatkan fungsi baru di sini, yaitu fungsi load awal. Ya, saya kasih fungsi public dengan nama void adalah tujuan. Lalu di
main menu. Oke. Main menu. Saya buatkan kita bersama ini main menu seperti ini. Lalu selanjutnya di dalamnya tinggal kita buatkan script application load level. Dia akan load ke bagian main menu ini sebagai load awal ketika main menu dijalankan pertama kali. Oke, sudah di save. Kita kembali lagi ke bagian engine Unity Editor. Lihat untuk scriptingnya tidak ada yang salah. Untuk go to kita tinggal drag ke bagian canvas, lalu kita save seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, yang selanjutnya kita setting di bagian button play. Tadi canvas sudah ada scriptnya, yaitu go to, yang sudah kita setting. Script go to nya adalah ke main menu, tujuannya seperti itu. Nih, ke main menu. Nah, yang selanjutnya berarti jadi button play di sini tambahkan list. Nah, di sini ada runtime online, lalu non object. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, drag dari canvas masuk ke sini. Oke, ini berarti interaksinya tinggal masuk, pilih go to berarti tujuan. Ya, go to tujuan. Jadi pada saat play game tujuannya kemana? Nah, untuk tujuannya kemana? Save dulu. Kita lakukan setting di bagian file wheel setting. Ya, lakukan di file wheel setting. Yang selanjutnya kenapa kita setting di sini? Karena kan kita tujuannya menambahkan beberapa scene yang nantinya akan ada dalam sebuah game. Nah, karena kita akan buat gamenya dalam bentuk PC, oke, kita biarkan seperti ini, Windows x86. Lalu ini adalah sample scene. Sample scene kita nggak gunakan karena yang kita punya scene-nya adalah scene-nya yaitu ada scene main menu dan juga scene 1. Main menu dan juga scene 1. Kembali lagi file wheel setting, berarti add open scene main menu ini. Lalu satunya lagi kita masuk ke scene 1, file wheel setting, ini juga add open scene. Gitu. Oke, berarti di sini bahwa scene 1 itu adalah untuk scene nomor urut 1, main menu untuk nomor urut 0. Nah, kita kembali lagi ke main menu. Ke main menu di bagian button play. Di button play di sini berarti runtime go to tujuan. Nah, tinggal dimasukkan urutan daripada scene-nya. Kita masukkan scene-nya yaitu scene 1. Kita save. Dan kita akan coba terlebih dahulu. Berarti jalankan game. Ini tidak ada penampakannya. Play setting control about. Kita masuk ke play game. Nah, play game sudah bisa masuk ke scene yaitu untuk bermain game. Nah, tapi dari sini kita sudah bisa bermain game, tapi belum bisa untuk kembali lagi. Ya, belum bisa untuk kembali lagi ke main menu. Nah, untuk langkah yang kembali lagi ke main menu, ya. Nah, untuk membuat yang namanya back to main menu, berarti kita harus setting lagi di bagian scene 1, bukan di bagian main menu. Kita masuk lagi ke bagian scene 1 di sini, bagian scene 1. Lalu yang selanjutnya untuk back to main menu itu bisa dilakukan dengan menggunakan button, misalnya di sini di main kamera, di gamenya, ataupun bisa dengan menggunakan tombol, misalnya karena ini sebuah game PC yang nantinya dibuatnya game PC, saya akan menggunakan tombol escape
Jadi tidak menggunakan button yang ada pada sebuah game untuk back to main menu. Oke, berarti langkahnya adalah kita tinggal buatkan script saja. Kita buatkan script, masuk ke folder script, tambahkan script baru, C# script. Saya bikin di sini adalah back main menu. Oke. Dan kita buka scriptnya untuk back main menu. Nah, di sini berarti pada saat game dijalankan, nah berarti yang berinteraksinya ataupun yang kita buatkan scriptnya adalah di bagian void update. Di bagian mono behaviornya void update. Tinggal saya buatkan saja logic, yaitu if, hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan input get key, input dot get key, lalu kita key code-nya, key code adalah dot escape, tombol spasi. Oke, kalau seperti ini, tinggal ininya application, lalu dot load level. Nah, load levelnya nomor berapa? Oke, load level di sini berarti kembali karena tadi main menu di build settingnya adalah nomor 0, berarti di sini load level nomor 0. Kita simpan untuk script back main menu. Setelah itu script tersebut kita masukkan ke bagian main kamera di scene 1. Tinggal drag saja back to main menu ke bagian main kamera. Oke, simpan di main kamera, berarti sudah ada script back main menu. Oke. Oke, kalau misalnya sudah dimasukkan seperti itu, kita tinggal coba play game dari scene 1. Saya langsung, nah ketika sedang bermain game seperti ini, untuk kembali lagi ke main menu, kita tinggal klik tombol escape pada keyboard. Nah, maka dia akan kembali lagi ke play game. Begitupun ketika kita klik lagi play game, maka dia akan masuk lagi ke tampilan permainan daripada game itu sendiri. Nah, oke, seperti ini berarti sudah beres. Selanjutnya tinggal di bagian akhir. Tadi saya lihat di bagian scene main menu. Di sini bagian scene main menu itu kita belum menggunakan ataupun belum memiliki yang namanya background. Nah, ini jadi belum ada background, tampilannya polos sehingga kalau dilihat seperti ini biru. Nah, saya akan tambahkan background. Oke, untuk backgroundnya saya coba masukkan lagi untuk background. Ya, yang ini saya akan coba masukkan sebagai background daripada main menu. Kita tinggal drag aja masukkan ke sini ke main kamera. Main kamera di sini saya kasih nama BG menu. Oke. Kita lihat di bagian background menu. Oke. Tampilannya kita tinggal setting saja. Untuk background ini biar menyesuaikan dari tampilan game yang kita jalankan. Oke, set, selesai. Kita coba lihat. Oke, seperti ini hasilnya. Kita coba jalankan lagi dari mulai play game. Lalu kita bisa masuk play game, main game sampai selesai. Seperti ini, ataupun pada saat keluar tinggal tekan tombol escape pada keyboard. Kembali lagi play game, escape lagi, play game, dan escape lagi. Oke, sampai sini dulu untuk video tutorial daripada pembuatan game 2 dimensi platform dengan menggunakan Unity Engine